Karena perempuan itu lebih ke perasaan. Perasaan. Iya, lebih ke perasaan. Kalau laki-laki kan logika. Kalau perempuan kan perasaan. Cuman jumlah perempuan saja yang terlalu sedikit. Tergantung masing-masing. Ada ibu berteman begitu? Ya silakan menilai. Salam jumpa sahabat Lintas Utara, kembali dengan saya Roni Serang. Kita lagi ada di podcast Blak-Blakan Lintas Utara. Hari ini kita akan berbincang lagi, membahas tema gender hari ini kita akan membahas bagaimana perempuan dalam pusaran politik, lebih khusus di Sangihe. Bisa apa memang perempuan ini di dunia politik? Nah, untuk membahas ini, Lintas Utara Podcast menghadirkan narasumber tokoh muda, perempuan pula. Beliau adalah Yunita Harimisa. Selamat pagi, Ibu Yunita. Selamat pagi. Beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih aktif sekarang ini, periode 2019-2024. Sebelum kita membahas, Bu, Ibu Yunita ini adalah salah satu anggota DPRD yang begitu vokal, begitu lantang menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami sebagai pewarta sering menyaksikan beliau bertarung ide dan gagasan di ruang DPRD sana. Nah, anggota dewan yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya adalah Yunita Harimisa. Namun sebelum menjawab pertanyaan, ada hal yang saya ingin tanyakan, Bu. Nama lengkap Yunita Harimisa. Yunita Harimisa. Bisa dipanggil Maya, ceritanya bagaimana itu? Jadi cerita masa kecil. Jadi sebenarnya Yunita Harimisa. Panggilan kecil Nita. Nita. Kok bisa jadi Maya? Jadi kalau menurut orang tua panggil Nita sakit-sakitan. Sering sakit. Jadi nggak tahu siapa tiba-tiba jadi Maya. Mungkin waktu itu banyak artis nama Maya. Mungkin Maya Romantir, Maya Sofa. Mungkin seperti itu. Jadi kalau panggil Nita sakit-sakit. Erik, sebelum dipanggil Erik ada nama lain yang sakit-sakitnya enggak? Kalau kan orang adat kan ada yang dibuang. Iya, betul. Tuh, kalau sakit-sakit dibuang, tanam kelapa segala macam. Jadi kalau kita memang seperti kita ganti nama. Jadi Maya ya. Maya. Terima kasih hadir di podcast Lintas Utara. Terima kasih Selamat juga datang di keadaan kami. Bu, kita akan membahas tentang peran dan potensi wanita di dunia politik, lebih khusus kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seperti tema kita, Bu. Bisa apa emang perempuan di dunia politik? Baik, perempuan. Memang ketika kita pertama ketentuan kan minimal 30% perempuan. Tapi nyatanya seperti kami sekarang Dewan hanya 3 orang dari 25. Nah, bisa apa? Kalau menurut saya perempuan harus bisa, serba bisa. Karena dari awal penciptaan Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong. Berarti kan namanya penolong mesti lebih kuat dari yang ditolong. Jadi kalau menurut saya perempuan harus bisa, serba bisa. Harus bukan filosofi obat kuat ini tuh. Oh, bukan. Obat kuat diciptakan untuk perempuan tuh, laki-laki kata. Harus bisa mewakili para wanita-wanita, perempuan-perempuan yang di luar sana, yang karena kan kebanyakan perempuan merasa ada rasa takut, rasa minder, rasa lemah. Makanya dengan saya menjadi anggota dewan ini sebenarnya membuktikan bahwa perempuan itu bisa. Ya, yang tidak selemah yang dikira. Tidak selemah, iya. Jadi memang kehadiran Ibu Yunita ini memberi warna yang berbeda di anggota dewan di DPRD kita. Yang selama ini memang dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas memang sedikit. Iya. Tapi dengan sedikit adanya Ibu Yunita kan kualitasnya menjadi berbeda. Namun kita melihat peran perempuan dalam sektor apa saja kadang masih minim gitu. Apakah karena ada ketakutan seperti yang dikatakan tadi, atau ada sifat mungkin antipati perempuan terhadap lebih khusus dunia politik? Kalau pengalaman saya
mungkin karena perempuan itu lebih ke perasaan. Perasaan. Iya, lebih ke perasaan. Kalau laki-laki kan logika. Kalau perempuan kan perasaan. Seperti kita bilang, jangan-jangan dia tersinggung, atau mungkin tidak seperti yang kita pikirkan, atau lebih ke perasaan lah. Lebih ada rasa khawatir, rasa takut. Jadi itu terbawa sampai pengambilan keputusan mungkin Pasti. untuk terjun di dunia politik. Sejak reformasi ini bergulir kan, pemilihan umum langsung ini digulirkan di Indonesia, mencari figur perempuan memang agak sulit. Jangankan kita di Sangihe, secara nasional pun kan masih sulit. Jadi peran perempuan itu cukup minim untuk terjun ke dunia politik, entah karena perasaan tadi atau karena sampai saat ini pun kita mencari figur perempuan. Beberapa waktu lalu kan partai politik sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan itu agak kesulitan mencari memenuhi kuota 30% perempuan. Kalau di Sangihe sendiri, selain perasaan tadi, apa yang Ibu lihat kurangnya keterlibatan perempuan di dunia politik? Pertama, yang itu kayak perempuan, maksudnya bersaing dengan laki-laki, ataupun kita di saat kampanye beda namanya perempuan dan laki-laki. Kemudian juga mungkin keibuan, kayak perempuan itu kan lebih sering mengalah daripada tek sudahlah, nggak usah diperdebatkan, nggak usah diteruskan, udah segini aja. Atau mungkin kayak di dewan, pengalaman saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan, terkadang pikir-pikir dulu, aduh ini seperti ini, seperti hal waktu bertemu pertama dengan Kadis dalam sidang. Saya pikir ini Kadis lebih tua dari saya. Terkadang ada rasa hungge kalau orang Sangihe, rasa kerene. Saya mau ngotot, saya mau terus. Ada perasaan seperti itu. Rasa memang, bagaimana? Kalau laki-laki kan, ceplas-ceplos. Iya, itu sih kendalanya mungkin kalau saya lihat. Iya. Tapi dengan kehadiran Ibu Yunita dan teman-teman lain, tapi ya kita tidak mengatakan yang lain tidak bisa menonjol Ibu Yunita. Tapi Ibu Yunita memang faktanya lebih menonjol dari teman-teman lain yang ada di DPR. Nah, bagaimana seorang Yunita Harimisa, anak muda, politisi muda yang lagi bergaung untuk memberi pemahaman kepada perempuan-perempuan lain, lebih khusus perempuan yang ada di Kabupaten Sangihe, lebih khusus anak-anak muda, untuk terlibat aktif di dunia politik, bahwa dunia politik ini ruang kita bersama yang harus kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat politik. Karena keputusan apapun di negeri ini ada pengaruhnya adalah keputusan dan kebijakan politik. Bagaimana Ibu Yunita untuk mengajak mungkin, atau bagaimana masyarakat lebih khusus perempuan untuk lebih aktif lagi terlibat di politik? Kalau saya pribadi, kalau dalam sehari-hari keseharian, sempat maksudnya kalau bicara sama anak-anak muda, apalagi yang perempuan, mendorong. Saya bilang ayo maju. Kan yang bilang nggak ada modal, nggak ada itu, tuh bilang ke belakang itu. Yang penting niat dulu, maju. Yang pasti bisa. Dulu Yakin dulu. Karena orang kalau pikir orang so takut duluan, makanya orang so takut melangkah. Seperti itu. Makanya saya di beberapa tempat, beberapa kesempatan, saya bilang begini, saya lebih suka di dewan sana sebenarnya banyak anak muda. Kalau bisa 50% perempuan. Paradigmanya. Iya. Tapi karena memang banyak yang takut, banyak yang itu, tapi dalam setiap ada beberapa kesempatan saya sampaikan seperti itu. Ayo yang muda maju. Karena di dewan kita tidak butuh pengalaman. Kalau kita butuh pengalaman, pasti kita sudah ikut. Karena kan jelas di ketentuan itu seperti apa persyaratan untuk menjadi seorang anggota dewan. Yang penting kita mau belajar. Itu. Jadi menurut Ibu Yunita, maksimal enggak peran perempuan saat ini? Atau selain yang pengaruh-pengaruh faktor-faktor tadi, ada faktor lain enggak yang bisa mendorong atau membuyarkan mungkin mimpi perempuan untuk menjadi pemimpin? Namun saat ini kan mulai berbeda. Nah, saat ini kita dipimpin oleh perempuan. Nah, ini mungkin waktunya perempuan untuk menjadi leader di negeri ini, lebih khusus kita yang di Kabupaten Sangihe. Sebagai seorang perempuan yang terus berkiprah dan sedang berkiprah di dunia politik,
kiat apa yang harus Ibu Yunita sampaikan ke perempuan-perempuan kita? Karena memang kalau kita melihat ada ketakutan yang luar biasa kalau kita lihat ya, sebagai perempuan kan sebelum melangkah saya berpikir aduh jangan-jangan KG seperti itu. Dorongan yang luar biasa dari Sobang sudah membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa termasuk di dunia politik. Gimana itu? Jadi sebenarnya tidak semua perempuan, tapi mayoritas perempuan ada rasa minder, rasa takut, rasa lemah. Kita lihat saja kan Ibu Megawati Soekarno Putri pernah menjadi presiden. Betul. Menteri Keuangan kita sekarang Lebih hebat ya. Iya, Menteri Luar Negeri juga perempuan. Jadi menurut saya dorongannya bisa kasih contoh-contoh perempuan-perempuan hebat yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukti nyata seperti yang tadi itu. Saya juga secara pribadi sangat suka dengan Ibu Sri Mulyani, seorang Menteri Keuangan perempuan yang berani dan ide-idenya sangat PJ baik. Ibu suka? Ibu PJ baik, baik. Suka juga. Suka. Tidak ada yang tidak disukai, semua harus disukai. Ya. Jadi ini ada pekerjaan rumah Ibu. Ibu betul muda sekarang. Iya. Tapi sekarang Ibu suka tidak suka Ibu adalah tokoh perempuan yang ada di Sangihe. Nah, pekerjaan berat Ibu adalah bagaimana meyakinkan perempuan untuk terlibat dalam sektor apapun termasuk di dunia politik. Mungkin kiat-kiat juga, mungkin ikut apa yang Ibu mau suruh perempuan ini supaya mungkin ikut dulu aktif di organisasi kaum ibu atau apa, supaya karena ketakutan itu berawal dari bukan ketidakmampuan tapi mindset bahwa kita tidak bisa gitu. Kalau menurut saya kiat-kiat dari perempuan itu betul tadi ikut-ikut dalam kegiatan organisasi, karena di sana kan bisa latihan menyuarakan. Kemudian kiat-kiat yang lainnya juga itu sih kalau menurut saya harus berani melangkah aja dulu, karena urusan hasil bukan urusan kita. Iya, yang penting maju dulu, melangkah baik dalam kegiatan sosial, dalam rumah, karena kan mungkin dari kecil dari rumahnya juga perempuan ini tidak dibiasakan untuk menyuarakan pendapat. Biasanya kan dari orang tua, sudah kalau papa bilang so ini. Tapi kalau dari kecil juga kita sebagai orang tua seperti saya mengajarkan ke anak saya berdemokrasi. Iya, ajar berdemokrasi seperti apa. Begitu juga dalam kegiatan sekolah. Kalau misalnya guru sampaikan ini, kan perempuan itu harus bisa, oh kenapa seperti ini, kenapa begini. Kalau kita cuma ikut saja, akhirnya sudah mindset arah ketakutan. Karena ada dulu begini kalau kita yang ada di sana, anak perempuan sudah jam sekolah. Iya. Nanti tinggal di rumah, betul. Pasti anak akan jadi istri, kemari-kemari jadi istri, tetap jadi berumah tangga. Nah, sehingga itu menutup ruang untuk berkarya di dunia politik. Satu yang mau ditanya ke Ibu, selama ini yang kami amati peran dan lakon Ibu di dunia politik, tapi lihat Ibu enggak DP rasa takut. Apakah memang dididik seperti itu atau memang keyakinan Ibu membawa aspirasi itu mendorong Ibu membuang rasa takut sehingga bisa bertarung dengan laki-laki yang dengan lebih tua, artinya bertarung ide dan gagasan yang menjadi wewenang Ibu. Emang Ibu punya enggak rasa takut? Kalau rasa takut pasti ada. Pasti ada rasa takut, tapi karena mungkin dorongan dari kecil, didikan dari papa kan, papa termasuk orang yang keras ya. Agak keras. Kemudian kedua karena mindset saya sudah digaji, masyarakat sudah memilih, jadi saya harus berani untuk menyuarakan. Tapi ada yang masyarakat pilih, masyarakat gajinya tidak pernah bersuara. Itu kan tergantung pribadi, tergantung masing-masing. Ada Ibu berteman begitu? Ya silakan menilai. Kira ada Ibu berteman perempuan atau teman? Karena sekarang kan media bebas, jadi silakan masyarakat menilai. Mereka tak ada tanya Ibu, menurut Ibu ada dan teman perempuan begitu? No comment. Jadi luar biasa ini Ibu Yunita, memang dari sisi usia sangat muda. Berapa sekarang dia? 33. Baru 33 tahun. Iya.
memang masih pemuda, memang, dan menjadi tokoh muda sekarang. Namun ketika bertarung ide dan gagasan, beliau secara tidak langsung merampas semua ide dan gagasan walaupun yang sudah tua-tua. Nah, bahkan beliau ini tidak segan-segan ketika aspirasinya tidak didengar atau aspirasinya tidak diperhatikan dalam paripurna, beliau tidak segan-segan walkout, ya. Iya, pernah. Nah, pernah walkout, ya. Karena aspirasi yang dibawa dianggap sebagai suplemen yang betul-betul harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Pertama, ibu tidak ada rasa takut, dan kedua, dengan getolnya ibu, apa yang ibu mau cari selain itu? Mau cari, kalau itu saya nggak pernah, maksudnya mau cari tujuan untuk apa, misalnya mengalir saja. Tapi karena saya sudah berprinsip, saya sudah pegang prinsip, pemahaman di saya bahwa saya sudah dipilih, saya sudah digaji, jadi saya harus all out. Iya, harus all out. Ada hak-hak yang menurut saya itu kan haknya kita untuk menyampaikan. Tapi betul, ketika ada sesuatu dan lain hal, makanya pasti marah. Nah, kalau ibu penilaian untuk peran anak muda kita sekarang, lebih khusus perempuan dalam keterlibatan di berbagai hal, termasuk dunia politik, gimana Bu? Anak-anak muda sekarang, kalau saya lihat di media juga sudah banyak perempuan-perempuan yang kayak aktif ataupun mulai ada pendapat, ada apa di dunia politik. Tapi mungkin harus ada yang kayak apa ya? Mereka ini kan belum terjun langsung, kan cuman banyak itu di tadi teori. Ada ketakutan mau bergabung dengan partai politik atau langsung berpolitik praktis? Ketakutan di politik. Tapi ada satu caleg perempuan, sebelum dia masuk dapil dapil satu menghubungi saya, ngobrol, bincang-bincang, bagaimana Kak, kita ini seperti ini. Kita bilang maju, coba dulu, jangan takut, jangan soal pikir DP biaya, orang mau bilang apa. Kalau memang Tuhan sudah utus Anda di situ, pasti jadi. Makanya dia sekarang kan caleg dapil satu dari Partai Nasdem. Jadi rupanya ketakutan tadi menghantui dan mungkin tidak siap untuk terjun langsung. Tapi kan sebagai tokoh yang sudah membuktikan bahwa perempuan itu harus terlibat di dunia politik. Nah, di Dewan sekarang cuma 3 perempuan di kita di Sangihe. Kalau ibu mengukur ruang yang diberi oleh laki-laki ini lebih khusus, kan laki-laki sekarang ada 22 ya. 22. Ruang terhadap perempuan untuk dalam hal pengambilan keputusan, mungkin terlibat dalam badan anggaran dan sebagainya, yang pengambil kebijakan itu. Gimana Bu? Peran perempuan yang diberi ruang sudah besarkah atau laki-laki ini masih egois di dewan sana? Enggak sih, kalau sekarang diberi kesempatan juga sama menurut saya perempuan. Tapi kan dalam keputusan itu kan misalnya keputusan fraksi, lembaga, Tapi masih dalam pelibatan nih perempuan. Sudah bagus. Ibu bagus sekarang sih. Sebagai anggota Banggar. Tua ini lagi Bapemperda. Jadi ternyata memang peran itu diberi. Iya, diberi. Cuman jumlah perempuan saja yang terlalu sedikit. Jadi memang jadi pekerjaan rumah sekali lagi bahwa keterlibatan perempuan di dunia politik masih minim. Nah, masih lebih khusus kita di Kabupaten Sangihe masih entah antipati politik atau kalau antipati menurut ibu. Apa yang membuat mereka antipati terhadap politik? Sepak terjang anggota dewan yang jadi atau janji-janji politik yang tidak direalisasikan sehingga membuat orang antipati, dan itu menjalar ke karena perempuan tadi menggunakan perasaan. Aduh, kayak kita menjadi anggota dewan ada janji yang tidak bisa ditepati. Atau seperti apa? Banyak mungkin rasa waktu saya juga waktu pertama, mau bicara apa? Gitu kan? Karena pertama memang nol, blank. Bicara apa ataupun melihat anggota dewan yang lama, sama Jo. Iya, seperti itu. Ternyata diserta dalam pertarungan di dalam, ternyata juga tidak kurang. Yang penting kita mau belajar itu. Tapi sampai sekarang ada sudah menjelang ke 5 tahun ya? Iya, 4 tahun depan. 4, iya.
Masih ada yang anggota dewan tidak pernah bicara. Bicara bagaimana ini maksudnya? Artinya bicara ide dan gagasan di ruang. Nah kan tugas anggota dewan berbicara dari 3 fungsi yang ada. Iya. Masih ada yang anggota dewan kan cuma itu tugasnya bicara. Baik yang so lama maupun yang baru seangkatan ibu, masih ada yang belum bicara. Tunggu mau ingat. Karena kan kalau sidang so ndak perhatikan tuh siapa yang bicara, iya. So fokus di pembahasan. Bisa jadi. Nah, sebagai seorang perempuan, tokoh perempuan, seberapa besar porsi perempuan yang sudah ibu perjuangkan di dewan terkait mungkin pendekatan secara regulasi? Mungkin perda, kan ada ibu ketua Bambang Perda. Adakah perda yang menyentuh mungkin perempuan turunan dari aturan perlindungan perempuan dan anak? Sekarang kan kasus perempuan dan anak itu besar, sangat tinggi di daerah kita juga. Nah, bagaimana ibu memperjuangkan? Kalau dalam segi ketentuan kami kebetulan DPRD belum ada regulasi terkait perda perempuan, karena kita ini fokusnya ke perda adat. Perda adat. Tapi kalau sebagai perempuan, misalnya untuk mencegah hal-hal seperti itu, kayak biasa di kampung-kampung, kalau lagi reses atau bicara-bicara santai, suka bilang ke ibu-ibu, coba perempuan kan mohon maaf, maksudnya banyak kalau di kampung mandi di pantai, memang polos, iya. Edukasi Seperti itu, atau mungkin biarpun ada keluarga dekat laki-laki kan tetap dijaga anak, cara duduknya. Dengan kasus itu, pelaku itu orang-orang dekat. Iya betul. Jadi cukup besar kontribusinya ya disampaikan lewat perempuan. Menurut ibu ke depan, ketika ada perempuan yang harus mau terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi anggota DPRD, mungkin yang tidak sempat ibu lakukan, mungkin bersama-sama ke depan, orang berdoa ibu masih terpilih. Amin. Ke depan mungkin ada tambah perempuan teman yang di benak Pak Ibu ke depan, khusus untuk perempuan. Apa ibu mau lakukan dalam peningkatan kesejahteraan? Mungkin dari sisi budgeting bagaimana, karena ibu banggar dari sisi budgeting, apa yang ibu mau usulkan untuk kesejahteraan perempuan? Kesejahteraan perempuan, kalau sejahtera itu kan kita lihat dulu ini tentang apa, ini materi atau pokoknya peningkatan kesejahteraan keluarga di perempuan, atau mungkin perempuan kayak ada mungkin ibu teman punya usaha UMKM, nah sehingga butuh support kan lewat penganggaran atau apa gitu. Mungkin kalau ke depan yang ibu mau lakukan terhadap perempuan apa itu? Kayak peningkatan mungkin pelatihan kemandirian, karena kan banyak juga perempuan masih bergantung sebenarnya kan ke laki-laki. Diajarlah setidaknya biarpun cuman sedikit, ada hal yang bisa dilakukan, karena pengalaman juga saya lihat banyak yang ketika mohon maaf suaminya pergi, perempuan ini karena hanya berharap bergantung pada suami, kan akhirnya goyah. Di TikTok bilang kan kalau bukan Tuhan panggil, akhirnya kan goyah. Jadi itu kayak konsep pemahaman lah bahwa perempuan itu harus mandiri. Mandiri bukan berarti kita menyepelekan laki-laki, enggak, bukan. Tapi ada sesuatu yang bisa kita hasilkan lah biar sedikit. Nah, kita kembali ke politik. 2024 akan ada pilkada. Iya. 2020, 2016 ke 17, 2017 kita pilkada ya. 2017 tidak ada perempuan di pilkada, yang sebelumnya mungkin ada. 2024 peran perempuan di pilkada nanti, karena sekarang belum ada ya perempuan yang muncul selain ibu pejabat mungkin ya. Sekarang sementara menjabat figur perempuan, seorang Yunita Harimisa untuk 2024, karena memang kita putus sekarang figur perempuan. 2024 masih di DPRD, tapi tidak menutup kemungkinan
kalau memang masyarakat menginginkan dan Tuhan berkehendak, pasti akan lebih maju. Maju perempuan mesti maju. Jadi kita mesti punya keberanian seperti ini. Jadi yang muda harus memang didorong, dan lebih khusus perempuan ini. Jadi kalau memang diinginkan pasti maju. Maju. Luar biasa tuh. Mengalir. Tepuk tangan untuk Bu Yunita ini. Maju 2024. Jadi memang peran perempuan ini sangat penting, memberi warna di dunia politik. Bagaimana Ibu mengajak perempuan Sangya yang muda agar mereka terjun ke dunia politik? Supaya Ibu ada teman lagi kan gitu. Jadi untuk sekarang kan 30% itu terpenuhi bacalek kan. Nanti kita tunggu DCT-nya seperti apa. Tapi masih banyak yang muda-muda di sana, mungkin masih rupa mau bahoba, mau maju, mau terjun artinya. Bagaimana Ibu mau mengajak anak-anak muda kita untuk lebih aktif lagi, tidak hanya mungkin di politik atau di hal-hal lain. Mau cara kiat-kiat. Salah Ibu mau sampaikan apa pada orang supaya tidak antipati di politik, supaya tidak. Untuk para perempuan-perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalau pesan saya harus jadi berkat. Kalau kita konsep perempuan begini, Tuhan kan jadikan kita penolong. Otomatis dalam rumah tangga, dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan pekerjaan kita harus menonjol. Menonjol itu maksudnya berarti harus ada sesuatu yang dapat kita lakukan yang positif untuk banyak orang. Untuk itu bagi perempuan-perempuan jangan hanya merasa kecil, jangan hanya merasa minder, jangan hanya merasa oh karena ini hanya perempuan jadi kita merasa sangat itu tadi. Tapi harus maju, perempuan harus bisa, harus membuktikan bahwa kita ini memang kodratnya Tuhan ciptakan sebagai penolong. Memang mesti lebih kuat dari yang ditolong. Nah, itu dari sisi dunia politik. Dari sumber daya kita yang lebih khusus perempuan, bagaimana Ibu melihat di Sangihe sudah mumpuni sumber daya perempuan, ataukah memang salah satu faktor yang membuat mereka minder sumber daya? Ibu ini kan, kalau Ibu Yunita ini kan walaupun muda S2 sekarang Bu ya? Iya. Nah, mungkin ada secara SDM itu yang mungkin di kampung-kampung Samdeng bilang tadi bahwa ada culture kita bahwa sudah juga perempuan sekolah sudah juga. Nah, itu yang jadi fokus Ibu juga bahwa SDM itu penting sehingga pemahaman mereka terhadap hal-hal lain termasuk politik itu tidak seperti mereka bayangkan. Dari sisi perspektif seorang anggota DPR, sisi pendidikan perempuan kita di sini SDM. Kalau saya melihat pendidikan agak bagus sebenarnya, karena kan banyak yang kuliah-kuliah sekarang. Anak kuliah-kuliah sekarang kan sebanyak juga perempuan. Iya. Kalau cuman masalah masalah diukur dari pendidikan, saya rasa untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagus. Iya. Berarti ada hal lain yang harus tetap didorong untuk perempuan lebih berani lagi. Iya, pasti. Ya itu seperti disampaikan tadi. Karena dari keluarga juga dari awal sudah mendikte. Oh, sudah habis kuliah. Jadi paradigmanya itu terbawa terus. Namun itu yang harus didobrak berarti dari seorang perempuan. Nah, memang sangat luar biasa peran Ibu mewakili perempuan di dunia politik. Ketika orang mendengar Yunita Harinisa akan menyebut seorang politisi perempuan yang hebat, tapi bukan hebat yang selama ini. Jadi akhirnya hebat DP kapasitas ketika di dewan. Nah, sekali lagi kami berdoa ke depan Ibu di pertarungan nanti tetap terpilih untuk mewakili masyarakat kita. Bu, kita akan mengakhiri perbincangan kita. Satu kata dari seorang Yunita atau dua kata dari seorang Yunita terhadap politik dari perempuan. Berani. Ini tadi penolong. Jadi perempuan harus berani karena sebagai penolong. Jangan takut masuk ke dunia politik karena itu juga ruang untuk perempuan berkarya, berkarir, dan perempuan akan menjadi
leader juga jangan takut. Jadi masyarakat Sangihe kalau menginginkan Ibu Yunita jadi leader di Sangihe, beliau siap. Di 2024 beliau siap untuk menjadi Bupati Sangihe. Jadi terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bu. Makasih juga.